orang yang bodoh terhadap jiwanya sendiri, tak begitu kenal kita dengan jiwa sendiri, kemana kepergi aja nggak tahu, kemana apa yang akan dituju pun juga masih mikir. Padahal sudah jelas itu informasi dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kowe kabeh manusa lan jin rah tak ciptakno kecuali kowe menggamba nang aku, rah ngamba nang syahwatmu. Syahwat motomu, syahwat telingamu, syahwat perutmu ora iku. Nah, itu jika manusia ya bisa menundukkan, menjinakkan syahwatnya, lalu apa tadi? Bisa membebaskan akalnya dari perbudakan syahwat dan penghambaannya terhadap syahwat. Terus diganti dengan apa? Melakukan tafakur, perenungan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang ada pada dirinya sendiri. Faqad wasala. Niscaya dia akan sampai kepada kamalihi al-khas, kesempurnaan yang unik tadi. Apa tadi itu? Idraku haqaiqil aqliyat. Itu menemukan hakikat-hakikat yang bersifat akliyah. Berarti untuk menemukan, mengetahui hakikat akliyat seperti hakikat tentang jiwanya sendiri tadi, hakikat tentang kemana jiwanya dia akan pergi setelah rusaknya anggota tubuh. Ya, dia akan mencapai kesempurnaan itu jika apa? Jika dia menjinakkan dulu syahwatnya, menjinakkan dulu nafsunya dan membebaskan akal pikirannya dari perbudakan syahwat, maka dia akan bisa sampai kepada kesempurnaan yang unik hanya dimiliki oleh dirinya, di mana itu tidak dimiliki oleh siapapun. Namanya apa? Unik. Wa in kanat darajatul kamali la tanhasir, tetapi harus diingat bahwa derajat, tingkatan, level kesempurnaan yang unik tadi itu bermacam-macam. Artinya nanti setiap individu ini ya beda-beda dalam mencapai apa? Idrakul haqaiq al-aqliyah. Walakin akan tetapi la yash'uru bitilkal lazzati. Ya. Seseorang itu sepertinya sulit untuk mencapai merasakan kelezatan tadi. Kelezatan apa? Haqaiq al-aqliyat. Sepertinya akan sangat sulit. Madama fi hadzal alam, selama dia masih hidup di dunia ini. Selama dia masih hidup di dunia ini. Kenapa? Selama manusia itu hidup di dunia, maka dia harus memenuhi kebutuhan syahwat dan nafsunya. Ya, itu berarti mamnu'an bil hissi wan takhayyuli wa awaridin nafsi. Kenapa menjadi sulit? Karena ada halangan di situ. Apa? Halangannya adalah satu, indrawinya. Jadi, indrawinya, takhayyulnya, imajinasinya. Wa awaridin nafs, dan kebutuhan serta tuntutan nafsunya. Ya. Kalladhi arada lit-ta'ami alladhi, seperti tuntutan seseorang untuk makan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Wa fi qadrihi wa fi dzauqihi khadarun, di mana tuntutan pemenuhan yang enak-enak itu di dalamnya itu ada rasa yang sangat yang lemah. Tidak ada kesempurnaan di situ. Ya. Fayazulu al-khadru, dan endingnya rasa tadi itu, rasa dari makanan, minuman, sebagainya itu yazul, lambat laun sirna. Di saat yang sama fayash'uru bil ladzatil mufritati, di saat yang sama akal ini menghendaki, ingin merasakan kelazatan yang melampaui batas dimensi-dimensi tadi. Akal itu menghendaki kelezatan-kelezatan di luar batas kelezatan yang dirasakan oleh mata, telinga, mulut, dan seterusnya. Begitu. Fal mautu mithlu zawal khadar. Maka kematianlah yang bisa menghilangkan kelemahan tadi.
Karena itu kematianlah yang akan menghilangkan kelemahan tadi, sehingga manusia nanti akan mendapatkan kesempurnaan yang intinya itu. Jadi butuh kematian dulu untuk meraih hakikat itu. Hari ini kita masih memandang surga kayak apa, gitu. Itu pun tidak utuh. Kenapa? Masih banyak syahwat yang kita pikirkan. Dia mikiri syahwat, mikiri surga makme kayak ya apa, yo siji mikiri makame ning hidup dunia. Itu susah, hampir susah, pelik gitu ya. Karena itu manusia itu baru bisa merasakan hakikat itu ketika mereka benar-benar sudah pada fase tadi itu. Ketika misalnya ya, kenikmatan kelezatan di alam kubur misalnya, atau sebaliknya azab kubur, itu hakikatnya seperti apa? Tidak bisa dirasakan. Sebelum apa? Sebelum manusia menuju tempat tadi itu. Ke alam, sama di sini, itu idrak sih. Pengetahuan. Tetapi ingat, pengetahuan ini penting. Kenapa? Karena dialah yang akan berjalan menuju ke sana itu. Ini ya. Waqad sami'tu muqaddaman. Dulu saya pernah mendengar min mutba'i as-sufiyati, dari orang-orang yang mengikuti aliran tasawuf atau para sufi, yusarrihu bi anna as-salika ila Allah Ta'ala yara al-jannata. Yusarrihu, mereka menjelaskan bahwa orang yang salik orang yang hidupnya ini berjalan menuju Allah, itu yara al-jannah, bisa melihat surga. Ya, seperti apa yang nggak usah dibayangin untuk makom. Wa huwa fid dunya, padahal saat ini dia masih hidup di dunia. Berarti bagaimana ya mereka itu menjinakkan syahwat. Di orang-orang seperti ini nanti akan menjinakkan syahwat-syahwatnya itu. Betul ya? Wal firdausul a'la ma'ahu fi qalbihi. Ya. Dan orang-orang seperti itu, surga firdaus yang tinggi itu bersama dia di dalam hati dia. In amkanu al-wusulu ilaih, dan itu mungkin bisa dicapai oleh orang tertentu. Wa innama al-wusulu ilaihi bitajarrudi an 'alaikid dunya. Semua itu bisa diraih, dicapai. Ya. Bitajarrud an 'alaikid dunya, dengan mengosongkan jiwa ini dari kebergantungan terhadap dunia ini. Wal ikbali bi jumlati himmatihi 'ala tafakkuri, lalu memfokuskan dirinya itu kepada tafakkur fil umuri al-ilahiyati, terkait dengan perkara-perkara ilahiyah. Hatta yankashifa lahu bil ilhami al-ilahi jaliyatuha, sehingga titik terang itu akan terbongkar, akan terbuka baginya. Umur ilahiyat itu akan terbongkar bagi dirinya. Karena itu ada hadisah, itu jika seseorang mendekat kepadaku, kata Allah, ya, dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari, dan seterusnya itu ya. Maka akulah yang akan menjadi matanya, akulah yang akan menjadi kakinya, dan seterusnya. Itu kalau orang sudah pada fase itu sudah berbeda dengan kita ini.